Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Fadia Rahmawati dengan NPM 2121020113, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 4, kelas D. Di sini saya akan mengulas materi dari Filsafat Hukum Islam yang berjudul Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Hervin Yoki Pradita. Baik, di sini saya akan mulai saja. Baik, materi yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Mengapa? Karena kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal ini juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lain secara horizontal. Lalu, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dan diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qot'i al-wujud. Maksudnya yaitu, lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Lalu selanjutnya yaitu Al-Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Nah, lalu Al-Sunnah ini baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Naim ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu di Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Selanjutnya yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad ini terdapat pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penerapan hukum ijtihad
tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya, hukuman dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain sebagainya. Ijtihad ini diterapkan dengan beberapa cara, antara ijma dan qiyas. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Nah, sedangkan qiyas ini adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, apabila ada perbaikan silahkan diperbaiki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.